Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlin Tirtawening Firdosya dari kelas 3G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan gaya mengajar eksplorasi dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah Helhuluko, MPD. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Enjoy for watching! Sebelum membahas tentang evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan gaya mengajar eksplorasi, kita perlu mengetahui apa itu gaya mengajar eksplorasi, bagaimana ciri-ciri gaya mengajar eksplorasi, dan bagaimana dampak gaya mengajar eksplorasi terhadap peserta didik. Sebelum membahas gaya mengajar eksplorasi, apa itu gaya mengajar? Gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat psikologis. Jadi, apa itu gaya mengajar eksplorasi? Gaya mengajar eksplorasi adalah gaya yang berpusat pada siswa. Guru memberikan tugas gerak yang memungkinkan peserta didik untuk bergerak bebas melakukan tugas sesuai yang mereka inginkan. Gaya mengajar eksplorasi sebenarnya kebalikan dari gaya komando loh. Gaya komando itu adalah gaya yang paling berpusat dari guru. Artinya, guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan guru sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Sedangkan gaya mengajar eksplorasi menitik beratkan pada siswa. Gaya mengajar eksplorasi ini memfokuskan proses belajar pada siswa. Contoh gaya mengajar eksplorasi. Biasanya, gaya mengajar eksplorasi ini digunakan dalam mata pelajaran olahraga. Misalnya, guru menyuruh siswa untuk menghitung berapa cara untuk menendang bola. Dengan cara ini, maka siswa akan bereksplorasi bagaimana cara menendang bola dengan baik dan benar. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri gaya mengajar eksplorasi. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri gaya mengajar eksplorasi itu? Ciri-ciri gaya mengajar eksplorasi itu, guru harus menyiapkan pelajaran, materi, dan petunjuk umum. Ketika guru menyiapkan pelajaran, dalam artian guru harus sudah siap dalam menyampaikan pelajaran tersebut. Selanjutnya, guru menyiapkan materi dan petunjuk umum. Ketika materi sudah siap, guru harus memberikan petunjuk umum karena gaya mengajar eksplorasi ini tidak lepas dari arahan guru meskipun peserta didik melakukan eksplorasi dalam pembelajaran tersebut. Lalu tugas siswa apa ya? Nah, dalam gaya mengajar eksplorasi ini, siswa bertugas untuk menentukan sendiri tanggapan yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Sangat menarik bukan belajar dengan gaya eksplorasi ini? Dalam gaya mengajar eksplorasi ini, tugas gerak dibuat untuk memungkinkan siswa bergerak bebas seperti yang siswa inginkan. Gaya mengajar eksplorasi ini, siswa dituntut mengeksplorasikan gerak dengan cara yang lebih umum dengan sedikit arahan dari guru. Gaya mengajar ini dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep, ide, dan memperoleh respon yang original dari siswa. Gaya mengajar eksplorasi ini memungkinkan untuk memberikan siswa peluang bekerja mandiri dan menggali kemampuannya sendiri. Gaya ini dapat pula menghasilkan sikap percaya diri yang lebih besar pada siswa. Siswa
merupakan titik sentral dalam gaya mengajar eksplorasi. Sehingga gaya mengajar eksplorasi ini memberi kesempatan kepada siswa seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuannya. Kelebihan gaya mengajar eksplorasi: 1. Kreativitas dan inisiatif peserta didik berkembang. Jadi, gaya mengajar eksplorasi ini membantu meningkatkan kreativitas dan inisiatif peserta didik. 2. Siswa menjadi mandiri dan berusaha menggali kemampuannya sendiri. 3. Dapat menghasilkan sikap percaya diri peserta didik lebih besar. Jadi, peserta didik akan merasa percaya diri dengan kemampuannya. Kelemahan gaya mengajar eksplorasi: 1. Siswa tidak dapat mencermati kesalahan teknik. 2. Guru tidak dapat melakukan koreksi secara langsung bila terjadi kesalahan. 3. Pelaksanaan tugas ajar kurang terkendali. Dan yang keempat, tujuan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan optimal karena kurangnya pengawasan dari guru. Jadi, gaya mengajar eksplorasi ini menunjukkan kreativitas dan inisiatif siswa sangat dituntut dalam gaya eksplorasi ini. Jika siswa tidak kreatif dan kurang inisiatif, maka tujuan pengajaran ini akan lebih lama dicapai. Nah, demikian pembahasan tentang evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan gaya mengajar eksplorasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.